dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa. Inilah pernyataan Paulus. Siapa Paulus? Paulus adalah rasul yang penuh segala penderitaan. Paulus yang penuh dengan segala ancaman. Ya, oleh karena itu pernyataan dikatakan yang menguatkan kita saat-saat ini, dewasa ini. Banyak sesuatu yang banyak orang takut. Tapi dikatakan, kalau Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Saudara sekalian, mari kita renungkan apa yang sedang terjadi di masyarakat kita atau di benua kita saat ini yang sangat-sangat mengerikan. Tapi anak-anak Tuhan, seperti dikatakan di dalam Keluaran 12 tadi, setiap ambang pintu, tiang pintu yang ada darah domba, maka di situ tulah tidak akan masuk ke situ. Begitu juga hatimu dan hatiku ada darah Kristus. Saya yakin kita tetap di dalam keselamatannya. Tidak ada seorang pun bisa memisahkan kasih Kristus daripada sesuatu yang menakutkan di sekeliling kita. Oleh karena itu Bapak sekalian, mari kita menyadari apa yang sedang terjadi hari-hari ini, dan tolong jangan sampai kita kecut hati, tawar hati, gundah dan gelisah. Ya, oleh karena itu mending daripada kita memikirkan sesuatu berita yang mungkin belum tentu benar, mending kita renungkan firman Tuhan. Kesempatan yang luar biasa bagi keluarga kita, bagi Bapak Ibu sekalian. Sekarang kan kebanyakan banyak waktu di rumah. Mari kita baca firman Tuhan. Ya, saya tidak kasih contoh harus ayat ini, kitab ini, kitab ini. Saudara buka aja seturut gerakan hatimu akan kitab apa yang saudara baca. Maka firman Tuhan akan bicara dalam kehidupanmu. Di tengah-tengah semacam ini, saudara sekalian, hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan. Hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan suatu penghiburan. Oleh karena itu mari kita renungkan dengan baik apapun yang Tuhan ajarkan bagi kita sekalian. Di tengah-tengah gelombang yang dahsyat ini, kita percaya. Saudara ingat, jikalau murid-murid bersama dengan Yesus naik di sebelah satu perahu, dikala di sana Yesus tidur, maka gelombang masuk ke dalam perahu. Apa yang dikatakan? Tuhan atau guru, apakah tidak peduli kalau kami binasa? Apa yang Yesus katakan? Jangan takut. Maka gelombang itu perintahkan, diam. Maka orang-orang di dalam perahu itu pun heran. Itulah bahwa Kristus berkuasa. Apapun yang sedang terjadi di dunia ini, Yesus tahu, saudara sekalian. Oleh karena itu, saya katakan janji Tuhan pasti benar. Jangan khawatir, jangan takut, ya. Tuhan tetap menyertai kita sekalian. Kalau saudara baca di dalam Ibrani 13 ayat yang 5 bagian B, sekali-kali aku tidak membiarkan kamu, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Ini janji Tuhan, saudara sekalian. Kita tidak akan terlantar, kita tidak akan diabaikan oleh Bapa di surga. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 18 itu mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini sesuatu jaminan, saudara. Oleh karena itu, apa yang kita takutkan? Kalau kita bersama dengan Kristus, pasti ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Ada suatu pembaruan dan perubahan dalam keluargamu. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kita selalu berdoa, mohon supaya badai ini tetap cepat akan berlalu, maka kita akan melihat kuasa Allah. Gereja nanti akan penuh, orang-orang percaya kepada Tuhan akan kembali kepada gereja Tuhan. Oleh karena itu mari, saya katakan di awal tadi, Tuhan memberikan suatu kepercayaan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membalakan keluargamu. Ini sesuatu yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Jadi gembala itu bukan saja membalakan di gereja, saudara sekalian, terutama adalah keluarga kita. Bukankah Yesus atau Dr. Lukas katakan dalam Injil atau Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kalau Roh Kudus turun di atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Dari mana? Dari Yerusalem, Yehuda, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, dari Yerusalem, jadi saksi di Yerusalem. Ya, saat inilah saudara ada kesempatan untuk mengelola keluargamu sebagai gembala keluarga. Amin, saudara. Mari kita betul-betul lakukan. Kita belajar bahwa Tuhan pasti, ya, saya sering katakan ada kepastian. Sebab di dalam Yesus tidak ada perubahan. Dia hidup sekarang ini, hidup dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Bahkan maut pun dikalahkan. Terus apa lagi? Apakah kita masih bimbang? Kita masih kurang percaya? Mari saudara sekalian, kita renungkan dengan baik. Apapun yang
saat-saat ini saudara dan alami memang semua mengatakan sulit, susah. Bahkan mungkin orang mengatakan saat-saat ini mau ke warung saja cari cabai susah. Seakan-akan di depan pintu ada momok yang menakutkan bagi kita. Kita sebagai anak Tuhan ikhlaskan saja ya, ikhlaskan saja. Bersama Kristus kita akan melangkah. Amin. Bersama Kristus kita akan bekerja. Bersama Kristus aku pasti menang. Oleh karena itu melalui renungan ini tentunya kita mengawali untuk kita masuk ya di dalam rangka Jemaat Agung hari Jumat besok. Mari juga kita persiapkan hati kita. Sekalipun kita tidak berkumpul di dalam gedung gereja, tapi kita akan berkumpul di dalam keluarga. Ya, mungkin jam 7 pagi besok ada renungan ini. Saudara akan renungkan dan saudara akan dengar dan baca ayat-ayat yang telah kami sampaikan, sekalipun tidak sempurna, namun ayat-ayat ini akan bawa satu dampak. Kita akan melihat ya, sebelum Yesus ada 700 tahun sebelumnya ya, bahwa nubuat-nubuat itu telah dijadikan, bahwa Kristus Yesus adalah juru selamat umat manusia, dan dia katakan dia akan mati ya, disesah, disalibkan, namun 3 hari kemudian dia akan bangkit daripada maut. Jadi maut dikalahkan ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, menjadi harapan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya mari ya, pagi hari ini kita selalu dikuatkan. Memang kalau saya juga mendapatkan WA dari teman hamba-hamba Tuhan, banyak ayat-ayat yang masuk, tapi biarlah kita juga masukkan ayat-ayat ini khusus untuk GBI Tridharma. Oleh karena sebab itu sekalian, mari menjelang Paskah ini atau menjelang kematian Kristus, mari kita juga mensyukuri bahwa Yesus mati oleh karena dosa-dosaku dan dosamu. Ya, oleh karena itu tentunya kita sadar dan hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas tadi. Lunas dibayar, maka saudara harus memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Roma pasal 12 ayat 1 tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teruskan pengembalaanmu dalam keluarga. Jangan ragu-ragu, jangan takut, jangan malu-malu. Sekalipun tiap saat kita ketemu dengan anak istri kita atau keluarga kita, jangan malu. Ayo kita bersama-sama bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Kita mecahkan roti yang hidup, yaitu firman Allah. Itulah kekuatan kita yang sanggup menangkal segala tantangan hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat sesuatu yang saat ini mengerikan, menakutkan secara duniawi, tapi saya katakan tadi, pegang firman Tuhan, jangan takut, jangan gentar. Di dalam Yohanes 14 ayat yang itu mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Itu Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan. Yesus Kristus, Allah yang telah mengalahkan maut, ya, telah membela saudara dan kita sekalian. Apakah akan tidak memenuhi janjinya, tidak menepati janjinya? Saya yakin janji Tuhan pasti digenapi. Oleh karena itu mari Bapak sekalian, kita merapatkan diri kita, keluarga kita, makin dekat, makin melekat kepada Tuhan Yesus. Kalau di dalam Yohanes 15 ayat yang mengatakan, tinggallah di dalam aku, ya, maka kamu akan berbuah. Ada keberhasilan artinya, ya. Jadi tentunya kita sangat bersyukur, sekalipun kita tidak berhadapan muka dengan muka, tapi kami percaya saudara dan kita semua tetap di dalam kasih Kristus, sehingga kita berkenan untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan panjang lebar, mari kita kembali. Kita ajak membuka di dalam Kitab Petrus pasal yang kedua. Kitab Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ini sebagai ayat yang terakhir bagi renungan pada pagi hari ini. Ya, kita akan baca 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang
yang ajaib, luar biasa. Perhatikan dengan baik, saya ulas saudara sekalian. Tetapi kamu atau saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih, atau yang bangsa yang terpilih. Saudara dan saya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan, ya. Imamat yang rajani, kita adalah milik Kristus. Bangsa yang kudus, bangsa yang telah dipisahkan dari dosa dunia ini. Ya, dikuduskan berarti kita disisihkan, kita diselamatkan, kita sudah menjadi milik Tuhan.